Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa politikus Partai Golkar Aziz Samuel dalam kasus pengeroyokan Haris pertama. Berdasarkan catatan buku daftar tamu gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya, Aziz Samuel tiba di Polda Metro Jaya sekira pukul 9 pagi lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ia diperiksa oleh Subdit Jatan Ras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin 1 Maret 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Fandi Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi, laporan Anda. Baik, selamat siang Tribuners. Laporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa baru saja diumumkan hasil pemeriksaan terhadap salah satu saksi terkait dengan kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris pertama, yaitu Aziz Samuel, seorang politisi Partai Golongan Karya, bahwa pada pemeriksaan kemarin hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, bahwa penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan Aziz Samuel sebagai tersangka. Pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari 12 jam itu dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Usai memeriksa Aziz sebagai saksi, penyidik langsung melakukan gelar perkara hingga kemudian Aziz ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Haris pertama. Sebelumnya juga polisi telah menangkap 5 tersangka yang dilakukan pada pekan lalu, hari Senin tanggal atau hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, di mana para tersangka itu terdiri dari 4 orang eksekutor berinisial S, J, T, I, dan H, dan ada 1 orang yang berperan sebagai atau memberi perintah terhadap para eksekutor untuk menganiaya Haris pertama. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, ditetapkannya Aziz Samuel sebagai tersangka ini berdasarkan 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Di antaranya terdapat keterangan dari para saksi ataupun tersangka yang sudah diperiksa, dan juga bukti dari rekaman CCTV yang ada di TKP penganiayaan, yaitu restoran Garuda Cikini, Jakarta Pusat. Aziz Samuel sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan pemeriksaan berita acara pemeriksaan atau BAP di hari ini, hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Tubagus juga menambahkan bahwa untuk motif ataupun peran masih didalami oleh penyidik hingga saat ini, sebab Aziz juga masih belum mengakui terkait dengan keterangan dari tersangka yang menyebutkan bahwa ia terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Haris pertama. Diketahui juga bahwa diduga kuat Aziz Samuel ini berperan sebagai salah satu aktor intelektual dalam kasus pengeroyokan ini. Untuk itu, penyidik saat ini masih bekerja untuk menemukan peran ataupun juga potensi-potensi tersangka lain dalam kasus ini, sehingga semua pihak diminta untuk bersabar untuk menunggu perkembangan informasi terkait dengan kasus pengeroyokan Haris pertama. Aziz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dipersangkakan dengan pasal 55 ayat 1 junto pasal 170 KUHP dalam kasus pengeroyokan Haris pertama. Diduga peran dari Aziz menyuruh para eksekutor untuk melakukan pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yaitu ada 4 eksekutor yang sudah diamankan kepolisian. Diketahui bahwa eksekutor itu berinisial NS, JT, dan juga I dan H. Untuk NS dan JT sendiri dilakukan
penangkapan pada Selasa pekan lalu, sementara untuk tersangka atas nama I atau Irfan dan juga H atau alias Harti, diketahui kedua tersangka yang berperan sebagai eksekutor ini menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Sementara untuk pengembangan kasusnya sendiri, saat ini memang penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Aziz Samuel yang dikenal juga sebagai politisi Golkar untuk ditemukan apakah memang ada aktor-aktor intelektual lainnya ataupun juga motif-motif yang memperkuat bahwa dugaan pengeroyokan ini didasari oleh kepentingan internal KMPI ataupun ada motif-motif lain. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Fandi Permana, atas laporannya mengenai update terkini penetapan tersangka dari Aziz Samuel yang ternyata ditetapkan tersangka karena diduga ia merupakan aktor intelektual dari kelima tersangka eksekutor. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Fandi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi Pak Kabid Humas secara kronologis sudah menyampaikan tahapannya. Sekarang saya mungkin akan lebih fokus kepada pertanyaan saja. Yang pertanyaan yang pertama adalah tentang perannya Aziz atau AS. Rekan-rekan sekalian, tadi Pak Kabid Humas sudah menyampaikan tentang tuduhan pasalnya, yaitu 551 ke 1 junto pasal 170 KUHP. Dari pasal itu, maka perannya adalah yang bersangkutan disangkakan telah menyuruh melakukan para eksekutor untuk melakukan kegiatan pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 yang para tersangkanya 4 orang sudah semuanya diamankan kepolisian. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa alat buktinya? Sampai dengan hasil pemeriksaan kemarin terhadap AS yang pada saat pemeriksaan saksi dan sebagai pemeriksaan tersangka masih menolak mengakui bahwa dia menyuruh melakukan. Tetapi sebagaimana pasal 184 bahwa alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat atau dokumen, kemudian petunjuk dan keterangan tersangka. Jadi apapun keterangan tersangka itu boleh saja bebas, akan tetapi penyidik telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sesuai dengan alat bukti yang dimiliki